Istri Kaisang Pangarep Erina Gudono diisukan masuk bursa Pilkada Sleman 2024. Sementara Kaisang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI juga disebut masuk bursa Pilkada Solo. Terkait hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan responnya. Gibran menyarankan agar Kaisang dan Erina tak usah maju Pilkada 2024. Saran ini diberikan lantaran banyak yang menganggap pencalonan mereka nantinya dianggap sebagai dinasti politik. Dikutip dari tribunsolo.com, hal ini disampaikan Gibran saat dikonfirmasi pada Rabu 13 Maret 2024. Meski begitu, Gibran menyebut semua tetap kembali pada warga masing-masing daerah yang akan memberikan hak pilih. Calon wakil presiden ini tak ingin menilai kelayakan Kaisang yang merupakan adiknya tersebut memimpin kota Solo. Menurutnya, yang berhak menilai adalah warga Solo. Ia pun mengaku belum ada komunikasi mengenai majunya Kaisang di Pilkada Solo. Ia juga enggan menilai adiknya tersebut bisa melanjutkan program yang sudah dicanangkannya atau tidak. Gibran juga enggan memberikan komentar panjang mengenai isu Erina maju Pilkada Sleman. Menurutnya, ia tak berhak ikut campur terkait majunya adik dan iparnya tersebut. Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 16 provinsi. Meski berhasil menyapu bersih kemenangan di 16 provinsi, Gibran enggan sesumbar. Dikonfirmasi pada Rabu 13 Maret 2024, Gibran enggan berkomentar terkait kemenangannya di 16 provinsi. Ia pun meminta warga untuk menunggu keputusan resmi KPU pada 20 Maret mendatang. Pasalnya, penghitungan suara juga belum selesai dilakukan di seluruh provinsi. Sembari menunggu, ia ingin fokus menyelesaikan beberapa pekerjaan sebagai wali kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga berkeinginan bertemu dengan paslon lain untuk mencairkan suasana. Diketahui salah satu provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran yakni Jawa Tengah. Paslon 02 ini mendapatkan suara sebanyak 12.096.454. Di posisi kedua diduduki pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 7.827.335. Kemudian posisi terakhir ditempati oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Paslon nomor urut 1 ini mendapat suara sebanyak 2.866.373. Pengajuan hak angket di DPR tengah digaungkan oleh sejumlah partai politik. Namun, kader Partai Persatuan Pembangunan dilarang berkomentar soal hak angket tersebut. Dikutip dari tribunews.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno, pada Rabu 13 Maret 2024. Sandi menyebut seluruh kader partainya diminta tak berkomentar soal wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat P3 yang dipimpin pelaksana tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono. Saat itu, mereka sepakat menyerahkan kepada Mardiono untuk menyampaikan terkait sikap P3. Langkah ini diambil agar tak ada mispersepsi mengenai komentar hak angket. Sebaliknya, para kader diminta untuk memastikan partai berlambang Ka'bah itu bisa lolos ambang batas parlemen 4%. Menurutnya, apabila P3 kehilangan suara akan berakibat fatal. Sementara mengenai hak angket itu menjadi proses politik. Nantinya akan dikomentari oleh para pimpinan. Sepengetahuan saya di rapat terakhir bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir P3 itu kepada pimpinan, kepada yang akan menyampaikan. Dan kita diminta tidak memberikan komentar karena takut menjadi deviasi atau mispersepsi. Tapi yang seingat saya, yang diharapkan adalah bahwa P3 ini harus lolos untuk 4% dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan-tahapan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.